welcome back to apa? 9 to 6. 9 to 6. Dan hari ini kita mau buat tutorial nih. Jadi dari kemarin udah lama banget sih, banyak banget pertanyaan-pertanyaan tuh di Instagram kayak tutorial ngedit gimana sih, tutorial ngedit foto gitu loh, mau foto OTD gitu kan. Iya. Jadi basically banyak dari kalian yang banyak nanya ke gue sama Ken juga, minta tolong kasih tahu tips and trick cara foto yang bagus gimana OTD, terus sama sampai ke editannya ya, biar sampai bagus proper buat diupload di Instagram gitu. Jadi hari ini kita akan jalan-jalan sedikit buat kasih lihat kalian tutorialnya. Yes. Oke. Step 1. Ya, step 1 satu. adalah mencari outfit yang berisik bentar, sorry. Oke. Nah, step 1 adalah mencari outfit yang kalian udah tentuin bakal buat foto, ya kan? Jadi kalian udah tahu nih, ini bakal outfit kalian yang akan di post di Instagram gitu. Yes. Terus step 2 apa, Liz? Step kedua adalah mencari background yang cocok sama outfit yang lo pakai saat itu. Ya, bisa polos, ya kan? Kalau mau aman. Bisa backgroundnya mungkin lebih street gitu kan, wes. Street, Ya, pinggir street. jalan banget gitu ya. Terus ada juga orang-orang mungkin zaman sekarang aksesoris nggak, pakai environmentnya orang-orang lain, misalnya ada juga satpam gitu diajak foto biar lucu-lucuan aja gitu kan. Ya biar biasa tuh kayak konten creator banget lah, mau buat engagementnya tinggi gitu. Kalau teman kita si Jejo tuh dia suka banget foto sama truk. Gue juga nggak ngerti esensinya apa, cuman dia demen banget tuh foto sama truk katanya. Terus apa lagi ya? Kalau kita sih suka background yang agak polos ya. Iya, kita suka banget background yang polos, warna abu-abu sih biasanya lebih gampang ditemuin. Iya. Gitu. Mungkin kita langsung aja nih, sekalian gue lagi nyetir juga kan, jadi kita nyari background yang bagus. Oke? Yes. Let's go. Hujan, jadi nggak tahu nih masih bisa foto apa enggak. Cuman sekarang jam berapa ya? Jam 4 Jam 4:30. Nah guys, buat foto-foto itu biasa paling bagus sebenarnya jam 4 sampai jam 6 sih. Iya, Karena kalau nggak hujan. Karena lagi sunset menurut gue bagus banget. Ya cuman ya hari ini lagi mendung aja nih. Cuman sebenarnya masih bisa sih foto kayak gini. Cari tempat yang kering gitu ya. Cuman kita coba aja deh. Sebisa mungkin foto tuh pakai natural light sih. Yes, natural Paling light bagus. is the best. Jadi sekarang kita udah di lokasi Ya nih, potretan. ini belakang kita ada spot kayak gini nih. Ini kita beberapa kali sih pernah foto tadi di sini. Kalau Iya, kalian notice. tadi nyari-nyari terus kayak udahlah sini lagi aja. Jadi ya tips buat kalian buat nyari tempat-tempat yang estetik lah ya, estetiknya bagus, kayak gampang. Ini kita maksud nih yang background abu-abu polos. Jadi most likely fotonya bakal terfokus sama outfit yang lo pakai. Ya. Nih ya, nih tempatnya. Hari ini gue yang bakal fotoin lo ya. Ya, jadi kali ini Listia bakal fotoin gue dan memberikan tips and tricks. Oke, langsung aja. Jadi sekarang Ken udah siap di posisinya buat foto OTD dan HP juga udah siap nih. Gue bakal kasih tunjuk kalian cara foto ala Ken dan Listia. Oke, nah biasanya gue tuh suka ambil dari bawah kayak gini. Dan kalau preference gue sendiri sih suka nyocokin si garis-garis yang ada di layarnya tuh, kalian bisa lihat tuh kayak gitu. Nah biar lebih bagus fotonya. Nah ini gue coba fotoin Ken ya. Gue ambil angle yang rata gini biar bagus. Kirian dikit Ken. Iya. Iya. Oh kebanyakan. Oke, situ pas. Nih gue ambil 3, 2, 1. 1. Pakai feeling juga nih. Nah yang perlu diperhatiin juga itu biar fokus ke si objek yang difoto itu dipencet kayak biasa kalau pakai iPhone.
And then kalau misalnya kalian ngerasa keterangan, kalian bisa turunin dengan cara kayak gini. Tuh. Nah, kalau gue sendiri suka dengan cahaya kayak gini, gue suka turunin dikit biar atasnya nggak keterangan tuh. Kayak gini. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan adalah muka objek itu harus melihat ke arah cahaya. Contohnya yang kayak lakuin sekarang. Coba kalau misalnya lu balik, tuh kayak kurang apa ya? Kurang menarik gitu dilihatnya. Terus biar objek si yang difoto bagus benar-benar karena cahayanya dengan baik gitu. Nah, coba kalau misalnya bukan di udah bosan di satu tempat, bisa coba diminta pindah ke tempat yang lain. Sini dikit lagi. Nah, ya segitu. Nih, misalnya teh. Tuh. Cekrek. Nah, kalau buat foto details, nih kita juga suka nih foto-foto ala-ala gini. Nih. Jangan lupa exposure-nya dimainin. Setengah badan juga mau. Ya, apa? Setengah badan ke atas. Ya, kayak gini juga bisa, tergantung selera sih. No entry bagus, ada lucu. Sini, kesinian. Nah. Cekrek tuh gila. Buset. Kalau bosan berdiri, kalian juga bisa duduk biar kayak moodnya beda-beda. Jadi pilihan option yang bakal kalian post bisa lebih banyak gitu. Nah, ini gaya andalannya Ken nih. Gue liat dulu di ini. Wih, bagus sih kayak gini. Nah, tuh. Bagus loh. Atau bisa juga gue ambil yang gila dari sini biar beda. Bagus tadi kakinya. Nah, kakinya kayak gitu. Sebenarnya ini benar-benar kalau misalnya ambil foto yang bagus tuh pakai feeling banget sih. Sedikit teori dan 80% feeling. Enggak, jangan too much. Nih guys, gue mau kasih tau juga kalau misalnya banyak banget pose-pose yang kayak orang-orang tuh, aduh gue nggak bisa nih pose, gue nggak bisa pose gitu. Menurut gue salah satu caranya adalah kalian lihat referensi. Nah, gue juga dulu posenya tuh agak susah, tapi menurut gue yang paling bagus itu adalah pose effortless. Ini contoh. Apa tuh effortless? Nah, ini contoh bukan effortless dulu ya. Ini don'ts-nya nih. Don'ts. 3, 2, cekrek. Jelek. Yang bagus? Yang bagus tuh kayak Yang tadi udah lu praktekin sih sebenarnya. Kayak kesannya lu nggak tahu di foto aja. juga gue suka banget pose yang kayak lagi jalan gitu ceritanya. Contoh nih gue fotoin sekalian. Karena kalau misalnya lagi jalan itu kayak hidup fotonya. Oke. Oh iya. Mau ada tips tambahan lagi, kalau mau fotoin orang tuh dihitung. Jadi orangnya tahu kapan dia harus ganti gaya gitu. Nih contohnya nih ya. 3, 2, cekrek. 3, 2, 1. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Tuh. Nah, Ini menurut lu gimana nih hasilnya bagus, gini? bagus. Tuh, bagus. Makanya ini kenapa alasan Listia jadi cewek gue. Jadi sebenarnya dulu tuh gue cupu banget fotoin Ken, tapi dia nggak bisa terima karena dia sendiri Karena gue butuh konten juga. butuh konten yang bagus, foto yang bagus Iya. buat diupload. Jadi gue dipaksa sama dia buat jadi fotografernya dia gitu. Kalau dia sih basicnya emang udah fotografer ya, jadi ya. Kalau gue Udah guys, itu tips and tricks in real life-nya ya buat photoshootnya. By the way, yang pada nanya, gue tuh pakai iPhone 8 Plus dan menurut gue iPhone ya salah satu kamera menurut gue iPhone 8 itu salah satu iPhone paling bagus kali ya buat kamera ya. Dan banyak sih dia sekarang pakai iPhone berapa 11 ya? 11. Ini juga bagus banget sih. Tapi kadang-kadang efek yang white-nya itu suka agak lebay gitu sih. Jadi menurut gue jarang banget pakai itu. Ya. Terus udah sih itu aja. Hopefully ini bisa kasih kalian tips and tricks buat foto-foto di luar sana dengan background yang bagus. Dan habis ini kita akan lanjut ke sesi editing. Ya, oke, let's go. Oke guys, nah ini udah mau di sesi editing ya. Tapi sebelum kita ngedit,
gue itu pasti akan sortir fotonya dulu. Nah, dengan cara gue lihat-lihat nih posenya yang mana yang paling gue suka. Kayak contohnya yang ini misalnya, kayak lumayan bagus nih. Nah, gue pilih dulu nih. Abis gue pilih, nanti bakal gue sortir kedua kalinya. Karena mungkin gue di Instagram cuma mau post 1 atau cuma mau post 2 gitu ya. Jadi gue pilih-pilih dulu tadi posenya yang paling bagus yang mana, biar nggak terlalu bingung gitu. Terus gue juga kadang-kadang, nah ini foto detailnya bakalan gue favoritin dulu nih dengan cara kalau di iPhone tuh ada love-nya tuh. Nah, di klik-klik dulu. Udah pasti sih banyak foto tuh ya kayak matanya nggak jelas, posenya nggak jelas, lagi nggak siap gitu. Tapi nggak apa-apa, emang itu kan part of the proses gitu ya. Kalau nggak ada yang jelek nggak mungkin. Kalau ada yang jelek pasti ada yang bagus gitu. Terus apa lagi ya? Nah ya pokoknya ini pada pose-pose yang lainnya. Udah gitu, jadi itu sih so far gue pilihin. Habis itu kita langsung ke next step-nya ya. Nah oke, for the next step udah pasti gue selalu ngedit itu pakai VS Code. VS Code itu ada di application store-nya ya. Udah gitu kalian bisa pilih nih favorites-nya yang tadi kalian udah favoritin. Nah di sini gue pilih 5. Habis itu gue buka satu yang akan gue edit. Filter yang gue pakai itu selalu HB2. Nah ini paling penting nih, HB2-nya diklik dan ini tuh bisa diatur gede kecilnya. Jadi filternya itu bisa sesuai yang kalian mau. Gue selalu taruh di kira-kira tuh dari 4 sampai 6 lah maksimal. Baru deh dari situ kalian edit satu-satu. Exposure itu apa sih? Lebih ke terang gelapnya foto itu. Udah gitu, next-nya pasti biasanya gue langsung ke kontras, ke saturation, dan lain-lainnya sih. Nah, pas di sini tuh gue langsung ke highlight dulu karena menurut gue atasnya keterangan, ya kan? Jadi pas gue naikin itu, highlightnya agak turun tuh. Dan shadow-nya gue naikin karena banyak shadow-shadow yang agak gelap. Dari situ gue adjust kontrasnya. Nah, habis itu langsung ke croppingannya nih guys. Croppingan itu bisa bikin kalian tuh lebih tinggi lah, bisa lebih besar dan lain-lain lah. Kalian bisa lihat sendiri ya di sini nih. Nah, karena menurut gue pengen fokusin ke outfit gue, makanya gue agak lebih crop kecilan dikit, biar nggak terlalu ke backgroundnya gitu. Nah, habis itu gue suka banget nih mainin sama temperaturnya. Kalian bisa lihat ya kalau yang atasnya gue kekiriin itu fotonya berasa lebih dingin. Jadi sebenarnya itu tergantung sama fit kalian, selera kalian. Nah gue suka tambahin sharpennya karena kalau udah dimasukin ke beberapa editing application itu suka agak menurun, jadi gue sharpen lagi gitu. Nah gue picky banget nih sama yang namanya croppingannya itu, jadi gue bisa ngedit lama banget di situ. Oh iya, jangan lupa tuh, rasionya 4:5. Karena kalau di Instagram itu portrait itu 4:5 guys. Oke, udah kelar nih ya satu. Jadi, gua copy edit, ya dong. Habis itu gue di sini bisa paste edit. Jadi semua foto yang tadi warnanya bisa mirip sama yang tadi. Tinggal gue adjust lagi lebih dikit gitu. Nah kayak ini nih tadi udah di adjust ya. Tinggal croppingannya gue edit lagi nih. Kalau menurut gue udah oke, tinggal di save aja guys. Oke, next stepnya adalah kita membersihkan foto-foto tadi yang udah kita edit nih. Pakai application Touch Retouch. Nah ini by the way bayar ya guys, 30.000 untuk selamanya. Kenapa gue pilih aplikasi ini? Karena dia tidak menurunkan resolusi dan caranya gampang banget. Nih contohnya ya. Foto ini ada kotor kan di tembok nih, tinggal diginiin nih. Terus dipencet go ntar. Habis pencet go, dia punya itu langsung hilang guys. Nah ini gue bersih-bersihin dulu nih. Kebanyakan kotoran-kotoran. Tuh, lihat gila. Ini before after. Kayak magic. Pokoknya kalau buat background polos kayak gini, gampang banget. Gampang banget. Nah ini gue juga suka nih ngedit-ngedit beginian nih. Karena gak tau sih, gue suka picture yang clean aja. Jadi kalau kalian lihat foto-foto gue, ada juga beberapa yang masih kotor, tapi kalau misalnya gue udah bersih gini tuh sayang banget nih ada kotor-kotor kecil-kecil gini, biasanya suka gue bersihin gitu. Habis itu udah sih sebenarnya step dari situnya langsung gue gue save karena
menurut gue udah bagus aja fotonya. Nah, dia bisa modify original, jadi originalnya ditimpa, di replace. Nah, oke guys, gitu aja sih buat sesi editingnya. I hope you guys enjoy this little tutorial of OOTD ya. Dan kalian kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan apa yang masih bingung, bisa langsung hit us on the DM at Listianovilda sama at Ken Hadi. Oke guys, thank you banget for watching. Jangan lupa buat like and share this to your friends ya. Bye guys, peace.